Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Di mata manusia, Ka'bah tampak seperti bangunan sederhana berselimut kain hitam. Namun di balik setiap sudutnya, tersimpan kisah yang jarang diketahui. Tempat para sahabat menggantungkan harapan dalam doa. Area yang sebenarnya bagian dari Ka'bah. Hingga amanah yang dijaga turun-temurun selama berabad-abad. Apa rahasia yang tersembunyi di setiap sisinya? Mari kita telusuri satu persatu. Karena mungkin ada bagian dari Ka'bah yang selama ini sering kita lihat, tapi belum benar-benar kita kenal. Tetap bersama kami sampai akhir, karena semakin dalam kita melihatnya, semakin kita menyadari bahwa Ka'bah bukan sekedar bangunan yang dipandang mata. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Multazam, tempat para sahabat menggantungkan harapan. Bayangkan suasana Masjidil Haram saat itu. Tidak ada lampu-lampu besar seperti hari ini. Tidak ada pengeras suara. Tidak ada lautan manusia dari berbagai negara. Yang ada hanyalah orang-orang yang datang dengan penuh harap. Berdiri di sekitar Ka'bah yang menjadi pusat perhatian kaum muslimin. Di salah satu bagian Ka'bah terdapat area yang tidak terlalu besar. Letaknya di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Tempat itu dikenal dengan nama Multazam. Sekilas tidak ada yang tampak berbeda. Hanya dinding Ka'bah seperti bagian lainnya. Tetapi para sahabat mengetahui sesuatu. Mereka mengetahui bahwa di tempat itu dahulu orang-orang berdiri sambil memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa beliau menjelaskan tentang Multazam. Antara rukun dan pintu Ka'bah disebut Multazam. Dan diriwayatkan pula bahwa beliau menempelkan dada, wajah, dan kedua tangannya ke tempat tersebut. Pemandangan seperti ini mungkin terasa aneh bagi orang yang baru melihatnya. Seseorang mungkin bertanya, mengapa mereka berdiri begitu dekat dengan dinding Ka'bah? Lalu orang yang mengetahui menjawab, mereka sedang berdoa kepada Allah. Bukan karena batu Ka'bah memberi manfaat, bukan karena dinding itu mempunyai kekuatan, dan bukan pula karena seseorang boleh meminta kepada Ka'bah. Para sahabat memahami dengan jelas bahwa yang diminta hanyalah Allah semata. Ka'bah tidak memberi manfaat dan tidak pula menolak mudarat. Ia hanyalah rumah yang Allah muliakan. Karena itu, ketika manusia datang ke tempat ini, hati mereka tidak bergantung kepada bangunan tersebut. Yang mereka gantungkan hanyalah harapan kepada Rabb yang memiliki Ka'bah. Bayangkan seseorang datang membawa beban hidup yang sangat berat. Ada yang datang dengan dosa yang banyak. Ada yang datang dengan hati yang dipenuhi penyesalan. Ada yang datang meminta kebaikan bagi keluarganya. Ada pula yang memohon agar Allah menguatkan imannya. Lalu ia berdiri dekat Ka'bah, mengangkat tangannya, merapatkan dirinya ke Multazam, kemudian berdoa dengan sungguh-sungguh. Tidak ada percakapan dengan manusia. Tidak ada suara yang perlu didengar oleh orang lain. Yang ada hanya seorang hamba dengan Rabb-nya. Inilah yang dipahami oleh para sahabat. Mereka tidak menjadikan Multazam sebagai tempat yang pasti menjamin semua doa dikabulkan. Riwayat yang menyebutkan doa di sana pasti tidak tertolak diperselisihkan para ulama. Tetapi mereka mengetahui satu hal, bahwa seorang hamba diperintahkan untuk memilih waktu dan memilih tempat yang mulia untuk memperbanyak doa. Karena itu, mereka datang dengan harapan besar dan ada pelajaran yang menarik. Sebagian orang mengira kedekatan dengan Allah diukur dari dekatnya seseorang dengan Ka'bah. Padahal tidak demikian. Seseorang bisa berada tepat menempel di dinding Ka'bah tetapi hatinya lalai. Sementara orang lain berada ribuan kilometer jauhnya, sujud di rumah kecilnya, lalu air matanya jatuh karena takut kepada Allah. Bisa jadi yang jauh justru lebih dekat kepada Allah daripada yang berada di depan Ka'bah. Karena yang Allah lihat bukan jaraknya dengan bangunan itu,
Yang Allah lihat adalah hati hambanya. Dan mungkin itulah sebabnya para sahabat datang ke Multazam bukan sekedar membawa tubuh mereka mendekat. Mereka membawa hati yang penuh harap. Hijr Ismail, tempat yang sebenarnya bagian dari Ka'bah. Di sekitar Ka'bah ada satu tempat yang hampir tidak pernah sepi. Bentuknya setengah lingkaran, dibatasi tembok rendah berwarna putih. Banyak jemaah sholat di sana, berdoa, atau sekedar menunggu kesempatan masuk ke area tersebut. Sebagian orang mengenalnya sebagai Hijr Ismail. Namun disinilah muncul kesalahpahaman yang cukup sering terdengar. Ada yang berkata, disinilah Nabi Ismail dimakamkan. Lalu, berita itu menyebar dari satu orang ke orang lain. Ada yang mendengarnya dari video, ada yang mendengarnya dari cerita lisan, sampai akhirnya banyak yang menganggapnya sebagai fakta. Padahal para ulama menjelaskan bahwa riwayat tentang Nabi Ismail dimakamkan di sana tidak memiliki dasar sahih yang kuat untuk dijadikan pegangan. Lalu, mengapa tempat itu begitu istimewa? Jawabannya membawa kita mundur ke masa sebelum Rasulullah SAW diutus. Saat itu, Ka'bah mengalami kerusakan akibat banjir dan beberapa bagian bangunannya mulai melemah. Kaum Quraisy sepakat untuk membangun ulang Ka'bah. Tetapi mereka membuat satu keputusan penting. Mereka berkata satu sama lain, jangan masukkan harta yang haram ke dalam pembangunan Ka'bah. Mereka tidak ingin biaya pembangunan berasal dari hasil riba, harta zalim, atau harta yang dianggap kotor menurut keyakinan mereka saat itu. Keputusan itu terlihat sangat baik. Masalahnya muncul ketika dana yang terkumpul ternyata tidak cukup. Mereka mulai menghitung kebutuhan pembangunan. Mereka melihat ukuran pondasi. Mereka memperkirakan biayanya. Lalu akhirnya mereka menghadapi kenyataan yang tidak mereka inginkan, dana mereka kurang. Karena itulah mereka memperkecil bangunan Ka'bah dan mengeluarkan bagian area dari pondasi aslinya. Area yang dikeluarkan itulah yang sekarang dikenal dengan Hijr Ismail. Artinya, bagian setengah lingkaran yang tampak berada di luar Ka'bah itu sebenarnya termasuk dari bangunan Ka'bah pada pondasi awalnya. Banyak tahun berlalu, kemudian Rasulullah SAW diutus menjadi nabi. Suatu hari, beliau berbicara dengan Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar. Beliau bersabda, "Wahai Aisyah, kalau bukan karena kaummu baru saja meninggalkan masa jahiliyah, niscaya aku akan meruntuhkan Ka'bah lalu membangunnya di atas pondasi Ibrahim." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa beliau ingin memasukkan kembali bagian yang telah dikeluarkan itu. Perhatikan keadaan saat itu. Rasulullah SAW mampu melakukannya. Kaum muslimin memiliki kekuatan, tidak ada yang menghalangi beliau. Tetapi beliau memilih tidak melakukannya. Mengapa? Karena beliau mempertimbangkan keadaan manusia. Beliau khawatir sebagian orang yang baru masuk Islam akan salah paham. Mereka mungkin berkata, mengapa Muhammad mengubah Ka'bah? Atau mengapa bangunan yang selama ini kami kenal dibongkar? Rasulullah SAW mengajarkan pelajaran besar di sini, bahwa tidak semua perkara yang benar harus dilakukan saat itu juga jika mudaratnya lebih besar. Beliau meninggalkan sesuatu yang beliau inginkan demi menjaga hati manusia dan menghindari fitnah. Lalu ada pelajaran lain yang sering tidak disadari. Ketika seseorang sholat di Hijr Ismail, ia sebenarnya sholat di area yang termasuk bagian dalam Ka'bah. Karena itu, dahulu Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Sayyidah Aisyah ketika beliau ingin sholat di dalam Ka'bah, "Sholatlah di Hijr, karena itu termasuk bagian dari Ka'bah." Bayangkan, banyak orang berjalan di sekitar tempat itu setiap hari tanpa mengetahui sejarah panjang di baliknya. Mereka melihat tembok setengah lingkaran biasa, padahal tempat itu menyimpan kisah tentang pembangunan Ka'bah, keputusan Quraisy, kebijaksanaan Rasulullah, dan jejak pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan terkadang yang paling dekat dengan mata manusia justru yang paling jarang diperhatikan.
Mizab Ka'bah, talang yang selalu menarik perhatian manusia. Jika kebanyakan orang ditanya bagian apa dari Ka'bah yang paling mereka kenal, banyak yang mungkin menjawab Hajar Aswad. Sebagian lain menyebut pintu Ka'bah. Tapi ada satu bagian kecil yang sering luput dari perhatian. Letaknya di bagian atas Ka'bah. Bentuknya tidak besar, hanya sebuah talang yang menjorok keluar ke arah hijir. Dari bawah, sebagian orang bahkan mungkin tidak terlalu memperhatikannya. Itulah Mizab Ka'bah, talang air Ka'bah. Hari ini banyak orang mengenalnya sebagai mizab emas karena tampilannya berlapis emas. Namun dahulu, bentuk dan bahan pembuatannya beberapa kali mengalami perubahan sepanjang sejarah Ka'bah. Fungsinya sederhana, untuk menyalurkan air hujan yang turun di atas atap Ka'bah. Sekilas tampak biasa, sebuah talang air tidak lebih. Tetapi dalam perjalanan sejarah, bagian kecil ini tetap menarik perhatian manusia. Bayangkan suasana Mekah pada masa lalu. Belum ada bangunan tinggi yang mengelilingi Masjidil Haram seperti sekarang. Ketika hujan turun, air membasahi Ka'bah, mengalir di atas atapnya, lalu keluar melalui mizab menuju area hijir. Orang-orang memperhatikan tempat jatuhnya air itu. Mereka mengetahui bahwa area hijir merupakan tempat yang memiliki kedudukan mulia. Sebagian orang berdiri di sana, sebagian sholat, sebagian mengangkat tangan berdoa. Lalu seseorang mungkin bertanya, mengapa orang-orang berkumpul di sini? Yang lain menjawab, karena ini hijir. Bukan karena air yang jatuh dari mizab memiliki kekuatan khusus. Bukan pula karena air itu membawa keberkahan yang otomatis berpindah kepada siapa saja yang menyentuhnya. Tidak ada dalil sahih yang menyatakan demikian. Disinilah terkadang manusia mudah menambahkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ada yang mulai mengatakan air ini punya keistimewaan tertentu. Ada juga yang berkata ada rahasia khusus di bawah talang ini. Lalu cerita terus berkembang. Padahal jika kita kembali ke pemahaman yang lebih aman, para ulama menjelaskan bahwa kemuliaan yang diperhatikan adalah tempatnya, bukan keyakinan adanya kekuatan tersembunyi pada air yang jatuh dari talang. Dan jika melihat sejarah Ka'bah, mizab ternyata bukan sekedar benda yang dipasang begitu saja. Saat kaum Quraisy membangun ulang Ka'bah sebelum masa kenabian, mereka juga memasang sistem pembuangan air di atap Ka'bah. Setelah itu, seiring perjalanan waktu, beberapa penguasa muslim memperbarui dan mengganti mizab. Bentuknya berubah beberapa kali, bahannya juga berubah, tetapi fungsinya tetap sama, menyalurkan air hujan. Menariknya, meskipun ukurannya kecil, mizab berada tepat di atas hijir, area yang sebenarnya termasuk bagian Ka'bah pada pondasi awalnya. Maka orang yang sholat di hijir sedang berada di area yang dahulu termasuk Ka'bah. Bayangkan seseorang berdiri di sana. Ia mengangkat kedua tangannya. Di hadapannya Ka'bah berdiri megah. Di atasnya terdapat mizab. Di sekitarnya manusia dari berbagai bangsa bergerak mengelilingi Ka'bah. Tetapi di tengah keramaian itu, ia tidak sedang memikirkan talang emas tersebut. Ia tidak sedang memikirkan bangunannya. Ia tidak sedang meminta kepada Ka'bah. Hatinya tertuju kepada Allah semata. Dan memang itulah yang diajarkan Islam. Karena kemuliaan tempat tidak pernah mengubah arah ibadah. Kemanapun manusia melihat, kepada siapapun manusia berada dekat, doa tetap naik kepada Allah semata. Rukun Yamani, sudut yang sering dilewati, tetapi tidak dilupakan Rasulullah SAW. Saat ribuan manusia mengelilingi Ka'bah, perhatian kebanyakan orang hampir selalu tertuju pada satu titik, yaitu Hajar Aswad. Mata memandang ke sana, tangan berusaha mengarah ke sana. Banyak orang menunggu kesempatan untuk mendekat. Tetapi beberapa langkah sebelum sampai ke Hajar Aswad, ada satu sudut Ka'bah lainnya yang sering dilewati tanpa terlalu diperhatikan. Sudut itu dikenal dengan nama Rukun Yamani. Disebut demikian karena arahnya menghadap ke Yaman. Jika seseorang sedang tawaf, ia akan melewati Rukun Yamani terlebih dahulu sebelum sampai ke Hajar Aswad. Sekilas tidak ada yang tampak berbeda. Tidak ada bingkai perak seperti Hajar Aswad. Tidak ada tanda mencolok yang menarik perhatian.
Bahkan sebagian jemaah mungkin melewatinya tanpa mengetahui bahwa Rasulullah memberi perhatian khusus pada sudut ini. Bayangkan suasana tawaf pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat berjalan mengelilingi Ka'bah bersama beliau. Mereka memperhatikan setiap gerakan beliau dengan teliti. Bukan sekedar melihat, tetapi berusaha mengikuti. Jika beliau melakukan sesuatu, mereka mengingatnya. Jika beliau meninggalkannya, mereka juga memperhatikan, karena mereka tahu setiap tindakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pelajaran. Di tengah tawaf itu, para sahabat melihat sesuatu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati rukun Yamani, beliau mengusapnya, bukan mencium, bukan mengusap berkali-kali, bukan pula berdiri lama di sana. Beliau hanya mengusapnya, kemudian melanjutkan tawaf. Lalu, para sahabat pun mengikuti. Mereka memahami bahwa ada perbedaan antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Hajar Aswad disentuh atau dicium bila memungkinkan, sedangkan rukun Yamani hanya diusap bila memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengisyaratkannya dari jauh sebagaimana Hajar Aswad. Ini penting karena terkadang manusia menambahkan sesuatu yang tidak dicontohkan. Ada yang berusaha berebut secara berlebihan, ada yang memaksakan diri, ada yang sampai menyakiti orang lain. Padahal tujuan tawaf bukan perlombaan menyentuh bangunan Ka'bah, tujuannya adalah ibadah kepada Allah. Ada riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengusap Hajar Aswad dan rukun Yamani menghapus dosa-dosa. Hadis riwayat Ahmad, dinilai hasan oleh sebagian ulama. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah penghapusan dosa-dosa kecil dengan izin Allah. Tetapi perhatikan cara para sahabat memahami hadis seperti ini. Mereka tidak menganggap sentuhan tangan memiliki kekuatan tersendiri. Mereka tidak meyakini bahwa batu atau dinding Ka'bah bisa menghapus dosa. Mereka memahami bahwa keberkahan itu datang karena mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada peristiwa yang sangat terkenal yang menggambarkan pemahaman ini. Pada suatu hari, Sayyidina Umar bin Khattab berdiri di hadapan Hajar Aswad. Beliau berkata, "Sesungguhnya aku mengetahui bahwa engkau hanyalah batu. Engkau tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat. Kalau aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perkataan Sayyidina Umar ini bukan hanya pelajaran tentang Hajar Aswad, tetapi juga pelajaran untuk seluruh bagian Ka'bah, termasuk rukun Yamani. Ka'bah dimuliakan oleh Allah, namun tidak satupun bagiannya memiliki kekuatan yang berdiri sendiri. Yang membuatnya istimewa adalah karena Allah memuliakannya dan Rasulullah mengajarkan adab terhadapnya. Maka ketika seorang muslim mengusap rukun Yamani, ia tidak sedang mencari sesuatu dari batu itu. Ia sedang mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkadang ada pelajaran yang besar di balik amalan yang terlihat sederhana. Sebuah sentuhan singkat dengan tangan, lalu langkah kaki kembali berjalan. Tetapi di balik gerakan sederhana itu, ada satu hal yang lebih besar, yaitu mengikuti sunnah sebagaimana diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maqam Ibrahim dan kunci Ka'bah, jejak kaki dan amanah yang dijaga. Di sekitar Ka'bah, ribuan orang berjalan mengelilinginya. Sebagian sibuk berdoa, sebagian menundukkan pandangan, sebagian lagi berusaha mendekat untuk melihat tempat-tempat yang memiliki sejarah besar. Di antara tempat itu ada sebuah batu yang dilindungi dalam kaca. Banyak orang melihatnya sekilas, lalu melanjutkan langkah. Sebagian mengetahui namanya, sebagian lagi hanya tahu bahwa setelah tawaf, banyak orang sholat di dekat tempat itu. Tempat itu adalah Maqam Ibrahim. Ketika mendengar namanya, ada yang langsung berpikir, apakah ini makam Nabi Ibrahim? Padahal bukan. Maqam Ibrahim bukan tempat pemakaman. Kata maqam di sini berarti tempat berdiri. Disinilah terdapat batu yang memiliki jejak kaki Nabi Ibrahim alaihi salam. Para ulama menjelaskan bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihi salam membangun Ka'bah, beliau berdiri di atas batu tersebut, sementara putranya Nabi Ismail membantu membawakan batu-batu bangunan.
Bayangkan keadaannya, bangunan Ka'bah saat itu terus meninggi, lalu batu demi batu disusun. Ketika bagian dinding semakin tinggi, Nabi Ibrahim membutuhkan pijakan. Maka digunakanlah batu itu. Beliau berdiri di atasnya dan melanjutkan pembangunan. Di saat yang sama, Al-Quran menggambarkan doa mereka. Ya Rob kami, terimalah dari kami. Sesungguhnya, Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Mereka sedang membangun Ka'bah, tetapi yang mereka pikirkan bukan kemegahan bangunan. Yang mereka khawatirkan adalah, apakah amal ini diterima oleh Allah atau tidak? Bayangkan itu, seorang nabi sedang membangun rumah yang kelak menjadi kiblat seluruh kaum muslimin. Tetapi yang keluar dari lisannya bukan rasa bangga, yang keluar justru doa. Lalu bertahun-tahun kemudian Allah menurunkan perintah, dan jadikanlah bagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Karena itu kaum muslimin disunahkan sholat 2 rakaat setelah tawaf di belakang makom Ibrahim jika memungkinkan. Tetapi kisah Ka'bah belum selesai. Ada satu benda lain yang ukurannya jauh lebih kecil daripada bangunan Ka'bah, tetapi amanahnya terus berjalan sampai hari ini. Sebuah kunci. Bayangkan saat peristiwa pembebasan Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota yang dahulu mengusir beliau. Kaum muslimin telah menang. Pada saat seperti itu manusia biasanya ingin menunjukkan kekuasaan. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru memperlihatkan sesuatu yang lain. Saat itu kunci Ka'bah berada di tangan Bani Syaibah. Kunci itu diambil agar pintu Ka'bah dapat dibuka. Setelah urusan selesai, sebagian orang mungkin berpikir, sekarang kunci itu akan diberikan kepada keluarga Nabi, atau mungkin akan dipindahkan kepada tokoh lain. Karena sekarang kekuasaan telah berada di tangan Rasulullah. Tetapi yang terjadi bukan itu. Rasulullah memanggil penjaga kunci tersebut. Kemudian beliau mengembalikan amanah itu sambil mengatakan, ambillah oleh kalian, wahai Bani Talhah, untuk selamanya. Tidak ada yang mengambilnya dari kalian kecuali orang yang zalim. Diriwayatkan oleh para ulama dengan asal riwayat yang dikenal dalam sirah. Sejak saat itu, amanah menjaga kunci Ka'bah terus berjalan turun-temurun hingga sekarang. Menariknya, benda yang dijaga itu bukan harta yang luar biasa besar, bukan emas, bukan istana, hanya sebuah kunci. Tetapi yang dijaga sebenarnya bukan besi itu, yang dijaga adalah amanah. Dan terkadang sejarah menunjukkan sesuatu yang menarik. Jejak kaki Nabi Ibrahim tersimpan di dekat Ka'bah, sementara kunci Ka'bah tetap dijaga oleh manusia dari generasi ke generasi. Yang satu mengingatkan tentang ibadah, yang satu mengingatkan tentang amanah, dan keduanya mengajarkan pelajaran yang sama, bahwa meninggalkan jejak bukan selalu tentang membangun sesuatu yang besar. Kadang jejak itu berupa amal yang diterima Allah atau amanah yang dijaga dengan benar. Mengapa seluruh dunia menghadap ke satu titik? Dari awal perjalanan ini, kita sudah melihat banyak bagian Ka'bah. Ada Multazam, tempat sebagian sahabat berdiri dengan penuh harap saat berdoa. Ada Hijir, area yang ternyata termasuk bagian Ka'bah pada pondasi awalnya. Ada Mizab, talang yang mungkin tampak kecil, tetapi tetap menjadi bagian dari sejarah panjang Ka'bah. Ada Rukun Yamani yang disentuh Rasulullah ketika tawaf. Ada pula makam Ibrahim dan amanah penjagaan kunci Ka'bah yang terus berjalan turun-temurun. Masing-masing memiliki kisahnya sendiri, masing-masing memiliki pelajarannya sendiri. Tetapi setelah melihat semuanya, muncul satu pertanyaan besar. Mengapa seluruh kaum muslimin di berbagai penjuru dunia menghadap ke tempat ini? Mengapa saat adzan berkumandang di Indonesia, di Afrika, di Eropa, di Timur Tengah, hingga di tempat-tempat yang sangat jauh, manusia berdiri menghadap ke arah yang sama? Padahal mereka berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda budaya, bahkan mungkin tidak pernah saling mengenal. Bayangkan seseorang sedang sholat di sebuah desa kecil. Di saat yang sama, ada orang lain sholat di tengah kota besar yang dipenuhi gedung tinggi. Di tempat lain, ada seorang musafir yang sholat sendirian di perjalanan. Ada seorang ayah yang menjadi imam bagi keluarganya.
Ada pula seorang muslim yang baru memeluk Islam berdiri dengan gerakan yang masih belajar pelan-pelan. Mereka tidak saling melihat, mereka tidak saling mendengar, tetapi pada saat yang sama mereka menghadap ke satu arah. Bukan karena Ka'bah memiliki kekuatan yang mengatur manusia, bukan karena ada rahasia tersembunyi pada bangunannya, tetapi karena Allah memerintahkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram." Surat Al-Baqarah ayat 144. Dahulu kaum muslimin pernah menghadap ke arah lain dalam sholat, lalu turun perintah agar kiblat dipindahkan menuju Ka'bah. Para sahabat tidak berkata, "Mengapa harus berubah?" Mereka tidak bertanya, "Apa rahasianya?" Mereka tidak menunda. Ketika perintah itu sampai kepada mereka, mereka langsung mengubah arah sholatnya saat itu juga. Karena bagi mereka yang paling penting bukan sekedar mengetahui alasannya. Yang paling penting adalah mendengar dan taat. Dan mungkin disitulah pelajaran besarnya. Ka'bah bukan sekedar bangunan batu yang diselimuti kain hitam. Ka'bah adalah kiblat umat Islam, arah yang menyatukan manusia dalam ibadah. Pengingat bahwa meskipun manusia hidup di tempat yang berbeda-beda, tujuan hidup mereka seharusnya sama, yaitu menghambakan diri kepada Allah. Dan setelah melihat setiap sudut Ka'bah, mungkin yang paling penting bukanlah pertanyaan seperti ini, bagaimana yang paling istimewa? Tetapi kalau suatu hari Allah memberi kesempatan berada di depan Ka'bah, doa apa yang pertama kali akan kita panjatkan? Dan semoga kita semua bisa dipanggil ke sana. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.